Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Minggu, tanggal 18 bulan Januari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Perpecahan di Filipi. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca kitab Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat yang barusan kita baca tersebut, faktor-faktor apakah yang tampaknya menyebabkan perpecahan dalam gereja? Apakah yang Paulus sarankan sebagai jalan keluarnya? Saudara-saudara kekasih, pasti merupakan kekecewaan yang luar biasa bagi Paulus melihat gereja yang ia dirikan dan kasihi dilanda persaingan serta dipenuhi dengan perselisihan. Paulus menggunakan bahasa yang sangat kuat untuk menggambarkan masalah ini. Mencari kepentingan sendiri merupakan terjemahan dari kata Yunani yaitu eritheia yang telah digunakan sebelumnya dalam kitab Filipi 1 ayat 17 untuk merujuk pada para pesaing. Paulus di Roma yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada memajukan pekerjaan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kepentingan diri sendiri termasuk di antara perbuatan daging dan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yakobus, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bisa kita baca di dalam kitab Galatia 5 ayat 20 dan kitab Yakobus 3 ayat 16. Kata Yunani untuk keangkuhan hanya muncul di bagian ini dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam literatur di luar Alkitab, kata ini merujuk pada sikap arogan, kebanggaan kosong, dan perasaan diri yang berlebihan. Paulus, saudara-saudara sekalian, menggunakan kata yang berkaitan erat dengan hal ini. Dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita bisa baca di dalam kitab Galatia 5 ayat 26. Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan solusi yang Paulus sebutkan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, penghiburan dalam Kristus. Paulus menggunakan teladan Kristus sebagai motivasi yang kuat. Kedua, penghiburan dalam kasih. Yesus menyatakan kasih Allah dan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kita dapat membacanya di dalam kitab Yohanes 15 ayat 12. Ketiga, persekutuan dalam roh. Kehadiran Roh Kudus menciptakan hubungan Kristen yang erat, seperti yang terjadi dalam gereja mula-mula. Bisa kita baca kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Lalu kita bandingkan dengan kitab 2 Korintus 13 ayat 14. Keempat, kasih sayang atau belas kasih. Sifat ilahi ini seringkali terlihat dalam kehidupan Kristus. Bisa kita lihat dalam kitab Matius 9 ayat 36. Lalu kitab Matius 20 ayat 34. Dan kitab Markus 1 ayat 41. Dan digambarkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam kitab Lukas 10 ayat 33 serta anak yang hilang bisa kita baca di dalam kitab Lukas 15 ayat 20. Kelima, kemurahan hati.
Sifat ini yang dicontohkan oleh Yesus juga harus terlihat dalam kehidupan para pengikutnya. Dapat dibaca di dalam kitab Lukas 6 ayat 36. Dan yang keenam, sehati sepikir, memiliki kasih yang sama, satu jiwa, dan satu tujuan. Betapa gambaran yang luar biasa. Sulit membayangkan bagaimana Paulus menekankan pentingnya kesatuan dengan lebih kuat lagi. Seperti yang Paulus tunjukkan, pikiran yang harus kita miliki, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, bisa kita baca di dalam kitab Filipi 2 ayat 5. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.